adik-adik semua. Wah, tidak terasa ya kita berjumpa lagi di sidang anak-anak. Nah, adik-adik semua, bagaimana nih kabarnya di rumah? Kak Sheba berharap adik-adik semua sehat selalu dan selalu bersukacita ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sidang anak-anak kita terlebih dahulu akan menyeru nama Tuhan, berdoa dan juga memuji Tuhan. Nah, adik-adik bisa ikutin dari rumah ya. Yuk ikutin Kak Sheba. Kita menyeru nama Tuhan sebanyak 5 kali. Oh Tuhan Yesus, 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 oh Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyeru nama Tuhan. Nah, kita sekarang berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita memulai sidang anak-anak kita. Adik-adik di rumah bisa ikutin Kak Sheba dari rumah untuk berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau tiasa menjaga dan terus merawat kami. Oh Tuhan Yesus, dapatkan sidang anak-anak kami hari ini. Tuhan, dapatkan setiap kami menjadi anak-anak yang terbuka di hadapan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, dapatkan telinga kami, telinga yang mau mendengar setiap perkataan. Oh Tuhan Yesus, dapatkan hati kami, hati yang biasa mau dirimu. Oh Tuhan Yesus, dapatkan sidang anak-anak ini Tuhan, kami semua mau dirimu. Amen. Nah, adik-adik semua, kita sudah menyeru nama Tuhan, kita juga sudah berdoa. Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Nah, kita akan berkidung ya, adik-adik semua tetap mengikutinya dari rumah dengan semangat dan sukacita. Pasti kalian masih semangat ya, puji Tuhan. Nah adik-adik, kalian mau dengerin firman kan hari ini? Ya sebelum dengerin firman, ayo Kak Indah mau ajak kalian berdoa bersama-sama ya, supaya firman Tuhan bisa tertanam di hati kita semua. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu, apapun yang kami dengar boleh tertanam, boleh tersusun di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan.
hari ini Kak Ida mau cerita satu firman Tuhan, judulnya Tuhan berperang beserta dengan kita. Nah, kalau dengar kata perang, adik-adik kalian pasti ingat satu tokoh nih di dalam Alkitab yang berperang melawan bangsa Midian. Tahu nggak kira-kira siapa? Ya, namanya adalah Gideon. Nah, adik-adik, Anda mau cerita nih bahwa pada waktu itu ada satu bangsa namanya bangsa Midian. Dia ini kerjaannya merebut hasil panen bangsa Israel. Bangsa Midian ini jahat. Dia juga merebut ternak, domba, apapun yang bangsa Israel miliki ya. Nah, karena itu Tuhan ingin membangkitkan satu orang, mengutus satu orang untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan Midian. Nah, Tuhan mendapati satu orang ini namanya Gideon. Gideon ini adalah seorang yang muda ya adik-adik ya. Nah, pada waktu itu, pada waktu hari panen, adik-adik, si Gideon ini sedang membersihkan padi ya pada waktu itu siang hari. Tapi anehnya, waktu Gideon membersihkan padi, dia tidak membersihkan di tanah yang lapang. Padahal seharusnya orang membersihkan padi itu adik-adik di tanah yang lapang, karena ada padi itu ada kulitnya namanya sekam ya. Kalau dibersihkan terus ditiup angin ya, maka semakin banyak angin maka padi itu akan bersih, dan kalau padi itu bersih jadinya nanti beras. Kalau beras itu dimasak jadinya nasi yang kita makan. Nah, aneh, Gideon membersihkannya tidak di tanah lapang, dia membersihkannya di satu lubang yang besar, lubang pohon adik-adik. Kenapa? Karena dia takut kalau dia lagi membersihkan nanti tiba-tiba bangsa Midian datang dan merebut hasil panennya. Nah, pada waktu dia sedang membersihkan, dia bersembunyi, tiba-tiba ada malaikat datang kepada Gideon dan berkata demikian adik-adik, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu Gideon menjawab kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini terjadi? Mana hal-hal ajaib yang pernah kami dengar dari nenek moyang kami, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kami. Hari ini bangsa Midian menyerang kami, bahkan merebut apapun yang kami miliki. Tapi malaikat Tuhan itu berkata, adik-adik, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi adik-adik, pada waktu itu walaupun malaikat Tuhan sudah berkata, Gideon masih ketakutan. Lalu dia bilang, Tuanku, dengan apa aku akan menyelamatkan bangsa Israel? Ketahuilah Tuanku, aku ini adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tapi Tuhan tetap berfirman, tapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, adik-adik, puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai Gideon. Karena itu pada waktu itu Tuhan memerintahkan Gideon untuk mendirikan satu korban persembahan ya. Gideon mengambil seekor domba, kepunyaan ayahnya ya, lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Lalu Gideon juga disuruh Tuhan untuk meruntuhkan Baal-Baal. Baal-Baal itu adalah tugu-tugu berhala yang disembah oleh beberapa bangsa Israel. Tetapi karena Gideon masih muda, dia juga masih takut-takut adik-adik. Dia melakukan itu di malam hari. Malam hari dia mendirikan korban persembahan ya. Tadi dia menyembelih lembu jantan ya. Lalu dia merobohkan Baal-Baal. Nah, tetapi pada pagi hari semua bangsa Israel bangun. Terus mereka bingung. Loh, kok Baalnya rubuh? Siapa yang melakukan ini? Mereka ribut semua adik-adik ya. Mereka ribut karena apa? Karena Baal-Baal yang mereka sembah itu sudah rubuh. Lalu mereka bilang, yang melakukan ini adalah Gideon bin Yoas gitu ya. Dialah yang melakukan semuanya itu. Lalu orang-orang di kota itu marah. Mereka ngomong nih sama papanya Gideon ya, namanya Yoas, bawa anakmu keluar cepetan, dia harus mati karena ia telah merobohkan Mezbah Baal. Tetapi Yoas, ayahnya si Gideon ini membela Gideon. Dia bilang gini, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal haruslah dihukum mati. Kalau Baal itu Allah, biarlah ia bangun sendiri, berjuang untuk membela dirinya sendiri. Demikian. Nah adik-adik, pas ditunggu-tunggu, si Baal itu tidak bisa bangun lagi ya, karena dia Baal, karena dia berhala, dia bukan Allah ya. Nah maka mereka orang-orang di kota itu justru mengangkat Gideon menjadi pemimpin pahlawan pada waktu itu. Nah pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon, lalu dia mengumpulkan semua orang
Adik-adik, lalu dia berkata bahwa Roh Tuhan menguasai aku. Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel, ya maka hari ini adik-adik aku bersiap. Gideon bilang begitu ya terhadap Tuhan, juga terhadap bangsa Israel. Lalu pada waktu itu Gideon meminta tanda terhadap Tuhan, karena Gideon pada waktu itu masih takut-takut ya. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau benar engkau mau menyertai aku Tuhan, aku meminta tanda daripada Tuhan. Nah pada waktu itu mereka suka menggunting-gunting bulu domba. Terus Gideon bilang, kalau misalnya malam hari ini ya hanya di atas guntingan bulu domba yang ada air, terus di sekelilingnya kering, berarti aku tahu Tuhan menyertai aku. Lalu pada malam hari itu Tuhan juga melakukan hal itu kepada Gideon. Dan pada waktu bangun Gideon melihat bulu domba itu benar-benar basah, banyak air, tapi tanah sekeliling itu kering. Tapi Gideon masih takut-takut, dia tidak puas. Dia bilang lagi, Tuhan janganlah menurut kamu menimpa aku sekali ini aja, aku minta tanda lagi. Kalau misalnya aku balik nih, tanahnya yang basah, bulunya yang kering, bisa enggak gitu. Nah pada malam itu adik-adik Tuhan juga melakukan hal itu. Pada waktu Gideon bangun pagi-pagi ya, bulunya kering, tanahnya basah. Pada saat itu Gideon mulai tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai Gideon. Nah Gideon mulai mengumpulkan bangsa Israel ya. Tetapi adik-adik ketika Gideon bangun pagi-pagi, ternyata adik-adik bangsa Israel yang mau berperang itu terlalu banyak ya. Lalu Tuhan berkata, siapa yang masih takut-takut pulang, tidak usah ikut berperang. Nah pada waktu itu kurang lebih ada 20.000 orang yang pulang karena mereka takut kepada orang Midian yang banyak. Tersisa 10.000. Tapi menurut Tuhan 10.000 itu masih banyak untuk menghadapi orang Midian. Maka Tuhan bilang 10.000 itu masih terlalu banyak. Maka coba bawa semua orang itu turun ke air, ke sungai untuk minum air. Mereka yang minum air langsung ya dengan mukanya begitu ya, atau dengan tangannya, kamu coba itu berapa. Nah pada waktu itu Gideon mendapati adik-adik yang minum langsung dengan mulutnya masuk ke air itu 77.000 ya, dan yang minum dengan tangannya itu ada 300. Nah adik-adik sehingga pada waktu itu Tuhan bilang, yang minum dengan tangan 300 orang itulah yang akan menyertai engkau berperang. Nah adik-adik, puji Tuhan, meskipun hanya dengan 300 orang, tapi Gideon mendapatkan kekuatannya daripada Tuhan. Malam itu Gideon mengumpulkan semua bangsa Israel, lalu dia membagi 3 pasukan ya adik-adik ya, dan dia mulai mengatur strategi. Tapi anehnya adik-adik, ketika Gideon berperang, dia tidak membawa senjata. Nah coba adik-adik, kalau adik-adik tahu ya atau dengar kata berperang, adik-adik pasti ingatnya apa? Senjata, granat, bom, apalagi mobil-mobil tank, pesawat. Betul ya, kalau perang harusnya demikian ya. Tapi Gideon ini lucu, dia berperang, dia membawa gayung, membawa suluh itu obor, terus membawa sangkakala. Nah adik-adik, aneh ya, tetapi adik-adik lihat, karena Tuhan yang menyertai, Gideon taat. Mereka dengan 300 orang pasukan tadi ya, mulai mengatur strategi. Malam-malam mereka datang ke perkemahan bangsa Midian membawa gayung, obor, sangkakala. Lalu Gideon bilang gini, kalau aku berteriak demi Tuhan dan demi Gideon, maka kalian juga harus berteriak. Nah hari itu adik-adik, malam itu ketika bangsa Midiannya lagi pada tidur, Gideon meniup sangkakala dan dia berteriak, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu semua bangsa Israel juga berteriak, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu mereka menyerang bangsa Midian. Bangsa Midian yang sedang tertidur, mereka bingung. Wow, ada bangsa yang menyerang. Mereka bangun, mereka alang kabut, mereka bertabrakan adik-adik ya. Mereka saling membunuh. Dan akhirnya adik-adik, karena mereka nggak tahu ya siapa musuh, karena waktu itu gaduh sekali bangsa Israel sama memecah-mecahkan gayung, mereka meniup sangkakala, sehingga bangsa Midian itu bingung gitu ya. Lalu mereka bisa membunuh bangsa Midian yang begitu banyak hanya dengan 300 orang. Dan puji Tuhan adik-adik, karena Tuhan beserta dengan Gideon dan pasukan Israel, Gideon bisa menyerang dan mengalahkan bangsa Midian. Puji Tuhan. Nah adik-adik lihat ya, kalau kita beserta Tuhan, meskipun pasukan kita sedikit,
adik-adik dengan apa yang kita alami hari ini. Kalian baru ujian ya, ada yang ujian kelulusan, ada yang ujian kenaikan kelas ya. Nah, siapa yang waktu ujian takut-takut? Kenapa takut? Karena kurang bersandar Tuhan, benar nggak? Karena kurang berdoa, karena tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus belajar seperti Gideon, mendengarkan perkataan Tuhan. Asal Tuhan beserta, maka kita tidak perlu takut. Apapun yang kita hadapi, asal Tuhan beserta, kita pasti akan menang. Nah, puji Tuhan. Semoga adik-adik cerita hari ini menguatkan kita semua. Situasi hari ini kan gak mudah ya, lagi pandemi, di mana-mana ada virus, takut keluar dan sebagainya. Tapi adik-adik yakinlah Tuhan beserta kita, Tuhan di pihak kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Tapi kita tetap harus belajar ya, taat terhadap pemerintah, tetap menjaga sesuai prokes dan sebagainya. Tapi di dalam hati kita perlu belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai kita. Puji Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau adalah Tuhan yang beserta dengan kami. Dalam situasi apapun, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang membuat kami bisa menang dalam situasi apapun. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik. Semoga sepanjang 1 minggu ke depan adik-adik mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dadah! Halo adik-adik. Nah, dari cerita tadi kita jadi tahu nih bahwa Gideon berperang bukan dari kekuatannya sendiri, tapi Tuhanlah yang berperang bagi kita, bagi bangsa Israel pada saat itu. Nah, yang paling penting nih di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu bantuan Tuhan untuk mengalahkan musuh kita. Musuh kita apa aja nih Kak? Ternyata musuh kita itu adalah kemalasan, tidak berlaku sopan, tidak taat, apalagi ya? Ternyata ada satu lagi nih yang paling penting, yaitu bersikap acuh kepada Tuhan. Nah, adik-adik jangan berlaku demikian ya. Baiklah, selanjutnya Kak Melisa mau mengajak adik-adik semua untuk menghafal ayat nih. Nah, kita hafalin bareng-bareng ya. Hafal ayat kita kali ini terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya Kak Melisa mau ngajak adik-adik berdoa nih. Kita perlu mengucap syukur atas sidang anak-anak hari ini, karena kita memiliki Tuhan yang mau berperang bagi kita. Yuk kita berdoa. Adik-adik bisa lipat tangan dan juga tutup matanya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas diri-Mu sendiri yang mau berperang bagi kami. Tuhan juga bantu kami untuk mengalahkan segala musuh kami, yaitu kemalasan, tidak taat, dan tidak berlaku sopan. Tuhan terus bimbing kami Tuhan